Dia lanjutkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua nanya, ya Rasulullah, tadi apa yang terjadi ketika kau sholat? Rasulullah jawab, ketika aku sholat, Allah bukakan bagiku hijab penghalang sehingga aku bisa melihat surga. Ketika aku lihat surga, aku lihat buah yang besar seperti tempayan. Makanya aku julurkan tanganku, aku ingin mengambilnya dan ingin kuperlihatkan kepada kalian. Tidak lama setelah itu Allah perlihatkan neraka. Nah, ada api yang seakan-akan ingin melahapku. Api itu seakan-akan ingin melahapku. Makanya aku mundur. Nah, bukan mundurnya, tapi bahasa Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Ha'ana minhum. Ya Allah, apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Apa neraka? Nabi Muhammad, ya Allah, apakah aku penghuni dari tempat itu? Padahal beliau ini pasti masuk surga. Bukan hanya pasti, tapi surga Allah ciptakan untuk beliau. Nah, itulah muntahal khauf, puncak daripada rasa takut kepada Allah. Nah, sebesar apapun dosa kita, dosanya anak, dosanya Bang Boy, sebesar apapun dosa kita, maksiat kita, masih ada yang lebih besar. Mau tahu? Apa yang lebih besar? Apa yang lebih besar dari dosa? Apa yang lebih besar dari perbuatan dosa kita, perbuatan maksiat kita? Apa yang lebih besar dari alam semesta ini? Apa yang lebih besar dari lautan? Apa yang lebih besar dari gunung, dari semuanya? Ada yang paling besar dari perbuatan dosa dan maksiat kita. Sebesar apapun dosa dan maksiat kita, ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah lebih besar. Masya Allah. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis, Allahu Akbar. bunyinya begini. Yakni intinya inna hadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira fa ya'malu bi amali ahli nar fa yasbiqu al kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Fa inna hadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira hatta ma yakuna dhira fa yasbiqu al kitab fa ya'malu bi amali jannah fayamalu bi amali ahli jannah. Jadi ada hadis bunyinya begini membuat. Masya Allah. Optimis bang. Kata Rasulullah begini. Sesungguhnya kalian, ya, sesungguhnya kalian inna hadukum, sesungguhnya salah satu daripada kalian ini, inna hadukum, beramal dengan amalan ahli surga. Beramal dengan amalan ahli surga. Tetapi telah ditetapkan bagi dia kitab ketika dia masih dalam kandungan. Sehingga di akhir hayat dia beramal dengan amalan ahli neraka. Padahal dia ini beramal dengan amalan ahli surga, ibadah terus. Tapi di akhir hayat dia beramal dengan amalan ahli neraka. Sehingga fayadkhuluha, dia masuk ke dalam neraka. Satu. Dua, sebaliknya. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Maksiat, mabuk, dosa, judi, melacur, narkoba, mencuri. Dia beramal dengan amalan ahli neraka. Tetapi telah ditetapkan baginya kita catatan ketika dia dalam kandungan. Sehingga apa? Sehingga di akhir hayat dia beramal dengan amalan ahli surga, dia bertaubat kepada Allah, baik puluh dan dia masuk ke dalam surga. Itu hadis Muhammad. Sebagaimana ada cerita, ada kakak adik. Ini kakak ahli ibadah, tiap hari di masjid. Adiknya tiap hari di tempat maksiat, tempat pelacuran. Nah, satu waktu kakaknya ini masjid ini mikir, datang setan atau iblis. Dia mikir, saya ini tiap hari sholat, ibadah. Coba saya sekali-kali mau coba amalannya saya punya adik. Saya mau coba sekali-kali pergi ke tempat pelacuran. Tuh, umur saya masih panjang, dia. Di waktu yang sama, dia punya adik di tempat pelacuran itu mikir, saya ini tiap hari berbuat dosa, berbuat maksiat, melacur, mabuk. Udah, saya mau pergi ke tempat kakak saya di masjid. Saya mau bertobat. Cuma mereka nggak satu jalan. Kakaknya nyampe ke tempat adiknya nggak ada. Adiknya sampai ke masjid, kakaknya nggak ada. Ya udah,
Si adik tadi dia sampai di masjid, dia lihat kakaknya nggak ada, udah dia wudhu, dia sholat, dia baca Quran. Si kakak tadi pergi ke tempat pelacuran, dia lihat adiknya nggak ada, dirayu sama perempuan, mabuk apa segala macam, tiba-tiba gempa bumi. Gempa bumi, dua-duanya meninggal. Yang satu meninggal peluk Al-Quran, yang satu meninggal peluk perempuan dan minuman keras. Padahal yang kakaknya ahli ibadah, tapi di akhir hayat. Paham? Nah makanya, ya ini Paham. kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa itu pasti mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala zat, wujud, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah SWT. Al-mautu haq, kematian itu benar adanya. Yang tua mati, yang muda mati, yang sehat mati, yang sakit mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Syarat mati tidak harus tua. Iya. Berapa banyak orang-orang yang masih muda mati? Syarat mati tidak harus sakit. Banyak orang sehat nggak sakit mereka mati. Yang tabrakan-tabrakan itu. Iya. Nah, dan kematian datang tanpa pemberitahuan. Kalau mati kita udah dikasih tahu, enak. Ya udah, saya maksiat aja dulu. Saya maksiat aja dulu. Sama kayak ada satu cerita. Ada satu orang ahli ibadah, dia ibadah, tiba-tiba datang iblis goda dia. Kata iblis, kasihan kamu. Kamu ibadah selama, padahal hidup kamu nih, umur kamu masih 70 tahun lagi. Kasihan. Iblis ngomong begitu. Dia mikir, oh masih 70 tahun lagi. Berarti mending saya maksiat aja 40 tahun. Oh, iya. 40 tahun, nanti 30 tahun lagi saya ibadah lagi tobat. Dia nggak tahu nih iblis nyesatin orang, bang bodoh ahli ibadah tapi nggak berilmu. Akhirnya apa? Dia keluar dari tempat peribadahannya, dia maksiat, besoknya dia mati. Bener. Disesatkan oleh iblis. Jadi kematian itu datang. Nah makanya kata Sayyidina Ali, beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Kalau Bang Boy tahu besok Bang Boy mati, apakah malam ini Bang Boy bakal tidur? Enggak. Bakal keluar rumah? Enggak. Bakal berkumpul dengan istri? Pasti ngapain? Allah. Kalau tahu besok kita mati. Nah terus, apakah kita tahu kapan kita mati? Tidak ada. Kita nggak tahu kapan kita mati.